Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di The Pawon Channel. Di video kali ini saya membuat marmer cake ekonomis. Resepnya saya rebake dari IG Chef Yongki Gunawan ya. Setelah saya rebake, ini hasilnya menul-menul dan juga rasanya enak, wangi dan lembut. Di sini saya rebake-nya hanya setengah resep ya teman-teman. Dan untuk cara pembuatannya ini saya tidak all in one, tapi saya kocok dulu telurnya. Penasaran cara saya membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama di sini akan saya siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya siapkan loyang ya, sudah saya semir tipis dengan margarin dan saya alas baking paper. Saya pakai ukuran 16 diameternya ya, tinggi 7 cm karena saya pakai setengah resep. Bahan selanjutnya di sini ada butter dan mentega yang sudah dilelehkan ya teman-teman, juga sudah dicampur dengan susu kental manis. Untuk resep lengkapnya nanti saya tulis ulang di description box. Oke, selanjutnya kita mulai mengocok untuk telur dan gulanya ya teman-teman. Di sini karena setengah resep saya pakai 4 kuning telur dan 3 putih telur atau 3 telur utuh dan juga 1 kuning telur. Saya juga menambahkan 1 sendok teh SP ya, saya pakai SP merek kupu-kupu. Nah selanjutnya ini akan saya mixer dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman, sampai dia mengembang dan kental berjejak seperti yang terlihat di video. Jangan lupa di sela-sela mixer dibantu pinggirannya dengan scrap ya. Ini saya bantu scrap dengan spatula supaya dia ikut tercampur ya, ikut ke mixer. Nah teman-teman, ini adonannya sudah kental berjejak ya, seperti yang nampak di video. Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan tepung bubuk, juga ini sudah saya campur dengan susu bubuk dan juga vanilla powder ya teman-teman. Lalu ini akan saya mixer sebentar dengan menggunakan kecepatan paling rendah ya. Mixernya cukup sampai tepungnya ini tercampur dengan adonan telur. Teman-teman bisa pakai cara metode all in one ya, yaitu telur, gula, tepung, SP di mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak juga ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah tercampur rata tepungnya, ini saya tambahkan dengan mentega yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Ini saya aduk dengan spatula sampai menteganya ini homogen dengan adonan telur. Pastikan di bawah tidak ada endapan mentega ya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini akan saya tuang ke loyang ya. Saya tuang sebagian, saya sisakan sedikit ya. Nah selanjutnya sisa dari adonan ini akan saya bagi dua ya teman-teman. Yang satu akan saya beri pasta mocha dan yang satu akan saya beri pasta black forest. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata ya. Jangan lupa untuk memanaskan oven, saya pakai suhu 150 derajat celcius, api atas bawah ya. Sebelum cake masuk, panaskan kurang lebih 10 menit ya. Nah selanjutnya setelah pastanya siap, ini akan buat marmernya ya teman-teman. Langsung tuang di atas adonan putih ya untuk pasta mocha dan pasta black forestnya. Nah setelah dituang di atasnya, lalu kita buat marmer ya. Untuk membentuk marmernya di sini saya pakai bantuan spatula ya teman-teman, seperti yang terlihat di video. Setelah terbentuk marmernya, selanjutnya ini akan saya hentakkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk membuang anginnya. Nah setelah dihentakkan ini saya beri topping. Saya toppingnya pakai kacang kenari ya, seperti Chef Yongki juga.
ini saya kacang kenarinya saya buat full untuk toppingnya. Nah, sekarang siap di oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 40 menit. Nah teman-teman, ini cake-nya sudah matang, tandanya dia tidak menempel ya saat ditusuk dengan tusuk gigi. Selanjutnya ini langsung saya balik ya teman-teman. Nah, setelah dibalik hasilnya dia menul-menul dan cantik ya. Selanjutnya saya lepas baking papernya dan ini akan saya langsung balik ya teman-teman. Selanjutnya tunggu cake-nya dingin baru bisa dipotong-potong. Cake marble ekonomis ini juga bisa dipakai buat jualan teman-teman, karena rasanya ini enak sekali dan dia ekonomis. Meskipun ekonomis, cake-nya ini lembut dan wangi teman-teman. Dengan modal kurang lebih 20-25 ribu, teman-teman bisa menjual kembali hingga 50-60 ribu. Atau sesuaikan dengan bahan yang teman-teman pakai, misalkan butter dan margarin, atau menggunakan butter aja atau menggunakan margarin aja, sesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk loyangnya teman-teman bisa menyesuaikan juga ya. Di sini karena setengah resep saya pakai loyangnya ukuran 16, dan jika teman-teman ingin repeat pakai full resep, sebaiknya teman-teman menggunakan loyang ukuran 24 ya. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat mencoba.